everyone, welcome back to Study with Dipstia. Kali ini aku bakal ngejelasin banyak materi dan pastinya bakal ngebantu kalian buat belajar. Jadi tonton terus videonya ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, di video selanjutnya kita akan mempelajari konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Kita akan mempelajari tentang pengertian manajemen sekolah dasar, peran manajemen sekolah dasar, dan lain sebagainya. Yuk ikutin terus. Nah, yang pertama itu ada pengertian manajemen sekolah dasar. Jadi teman-teman, sekolah dasar itu adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan, di mana tujuan sekolah dasar ini memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik sekolah dasar. Nah teman-teman, sekolah dasar ini memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, juga fisik. Jadi teman-teman, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya itu ada peran manajemen sekolah dasar. Teman-teman, peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam hal persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru lainnya. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru, serta mengalokasikan peralatan juga material. Nah, selanjutnya teman-teman ada kerangka manajemen sekolah dasar. Jadi teman-teman, kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pertanyaan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Nah, pembelajaran manajemen kurikulum ini meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Teman-teman, pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar ini merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai ke pegawai dengan sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Nah, materi selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Jadi teman-teman, ruang lingkup manajemen sekolah dasar ini sangatlah luas, di mana ruang lingkup ini meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, sekolah dasar ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan. Kedua, ada distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggota pegawai, di mana sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, itu ada persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, itu ada persiapan jadwal kegiatan. Selanjutnya ada penyediaan pegawai. Yang keenam, ada penyediaan peralatan dan furniture, itu termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, ada organisasi kegiatan co-kurikuler. Selanjutnya ada pemeliharaan catatan, pengawasan kelas secara reguler, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir itu ada promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, di mana ini membutuhkan koordinasi pekerjaan guru-guru dan lain-lain. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada sekolah dasar yang efektif. Jadi, sekolah dasar yang efektif ini merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Nah, teman-teman, menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Nah, materi selanjutnya itu ada karakteristik sekolah dasar yang baik. Teman-teman, menurut Marini, karakteristik sekolah dasar yang baik itu dibagi menjadi 12. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif.
Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas, komunikasi yang baik antar guru dan siswa, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, juga pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Fokus manajemen sekolah dasar. Jadi teman-teman, manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Di mana fokus manajemen sekolah dasar ini adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Nah, di materi terakhir ini ada penerapan. Jadi teman-teman, untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan. Yang pertama, itu ada pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Jadi, ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan mendidik. Yang keempat, itu ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan, dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah teman-teman, ternyata menurut Umaydi 1999, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu yang pertama, strategi pembangunan pendidikan ini masih lebih besar pada input oriented, dan yang kedua, itu ada pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented atau diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Namun begitu, ada kekuatan atau upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien. Yang kedua, ada pemanfaatan dana yang profesional. Ketiga, program peningkatan mutu sekolah. Keempat, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. Yang kelima, desain standar yang tepat. Yang keenam, sistem organisasi yang efektif. Yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir, motivasi personal. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tonton terus video pembahasan Study with Tips Tia. Thanks for watching everyone.